Sekali lagi coba biar ini, terbukti bahwa ini nggak pakai skrip. Krung Tep Mahanakon Amon Ratana Kosin Mahintara Ayutaya Mahadilok Pop Nopara Tercatani Burirom Udom Racaniwet Mahasatan Amon Piman Awatan Satit Sakataya Witsanukom Prasit. Amin, mantap. Itu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat datang kembali di acara Senang Ngobrol. Masih bersama saya Dwika Putra dan Studio Senang Karya. Happy people. Hari ini bintang tamu kita adalah salah satu orang yang sangat menjalankan pembukaan UUD 1945. Apaan anjir? Untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa. Oke. Mencerdaskan kehidupan berbangsa. Banget nih, jadi nggak bisa dan ngomong juga jorok nih. menghapuskan penjajahan di atas dunia. Udah gini nih dikenalin Ini. nih. Koi Yo cabe. Koi Apa lu apa? Piripat apa? Koi rapat pompon pita. Koi rapat pompon pitak. Apa kabar Koi? Panggilannya Koi. Koi biasa koi. Dia sudah mengalami perubahan dari Koi de Namizo, banyak ya. Koi Yocabe, dan Udah. Ya koi cabe masih itu nama aku. iya sekarang Koi Itu rapat pompon pita. pompon pitak. Bingung kan lu? Kenapa sih? What's with your fascination with Apa? Thailand? Oh Ya. sekarang Thailandnya tetap yang ganti nama Bangkoknya ya. Enggak, Bangkok apa? Chao juga Phraya tetap. apa? Orang pada salah semua. Jadi sebenarnya itu cuma ganti penulisan, Dwik. Penulisannya dulunya Krung Tep Mahanakon Krung Tep. titik koma Bangkok. Sekarang diganti Krung Tep Mahanakon dalam kurung Bangkok. Nah terus entah kenapa itu media-media ngertiinnya, oh Bangkoknya dalam kurung nih, berarti udah nggak dipakai, udah dulu. Karena kan nama lengkapnya sebenarnya bukan cuma Krung Tep Mahanakon. Enggak. Panjangnya apa silakan? Krung Tep Mahanakon Amon Ratana Kosin Mahintara Ayutaya Mahadilok Pop Nopara Tercatani Burirom Udom Racaniwet Mahasatan Amon Piman Awatan Satit Sakataya Witsanukom Prasit. Yang artinya? Wah panjang banget, Wik. Ya tadi bahasa. Kota Malaikat. Ya, Pokoknya Krung gitu-gitu Tep kan dipuji-puji. City of Angel. Iya situ apa ya, City of kota Angel. Malaikat. Oh panjang, Dik. Sekali lagi coba biar ini, terbukti bahwa ini nggak pakai skrip. Krung Tep Mahanakon Amon Ratana Kosin Mahintara Ayutaya Mahadilok Pop Nopara Tercatani Burirom Udom Racaniwet Mahasatan Amon Piman Awatan Satit Sakataya Witsanukom Prasit. Amin, mantap. Itu dia. Lu kalau nyuruh gua doa duduk di antara dua sujud suka ketukar-tukar lu gua. Enggak dong. Ginian Nggak dong. gitu Ginian dong. gua Nggak aman. gitu dong. Kalau soal tunggu tuh apa tadi ya? Robijit nih suka ketukar-ketukar gua kalau sholat. Enggak gitu. Gue nggak ngerti soalnya. Iya, apa ya? Sholat dong oke kali-kali. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak. Gue Siapa agak tahu bagus pulang dari sini dapat pahala kan gue ya. Bisa. Dapatnya masjid ya. Itu kalau ngejodohin ya. Masjid itu kalau ngejodohin ya. Gua enggak tahu di malah. surga. Emang iya? Katanya Kok lu gitu. tahu lu? Gue tahu teman-teman gue gitu kalau ngejodohin orang bilang wah dapat nih masjid di surga gitu. Oh, gitu ya? Ya gue juga bingung. Gue berapa kali Gue pernah ngejodohin. kepikiran mengislamkan orang sih, jadi nggak gue Oh, iya. dalemin sampai Enggak, gue segitunya. berapa kali ngejodohin temen gue yang Islam gitu. Ya gue dapat masjid juga buat Wah, apa? nggak Gue kepake. mikirnya Iya, gitu nggak ya. kepake. Bingung. Enggak, Saya investasi mohon aja. maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Ini jadi kalau di sini tuh klarifikasinya langsung di tengah Oh, podcast. langsung. Enggak, ini enggak ada Ya, kalau kita ada mendiskreditkan agama Kalau apapun. kita ada takut-takut salah ngomong langsung klarifikasi langsung minta aja. maaf aja. Langsung minta Iya. maaf. Enggak ada niat ke situ. Kemarin tuh yang gue ngobrol sama Panji 4 kali kali ya kita di dalam sambil ngomong tuh 4 kali. Ini baru mulai ada satu nih ya. Baru mulai udah. Ntar ada counternya di sini. Bahaya berapa juga kali. deh, bahaya juga nih. Oke, Koy, lu kan gue kenal lu pertama kali tuh dari zaman stand up Stand up gitu. 2012. Agak. Iya. Iyalah. 2000. Gue Gue di Metro. pertama kali di Bogor tuh Gue masih 2012. FD. Ya, Gua masih betul. FD. Dia masih floor director yang kerjaannya, yuk tepuk tangan gitu, nyuruh orang tepuk tangan. ya Ternyata kan? ngedit juga gue. Oh iya? Ngisi suara juga gue. Yang ngedit lu? Ngedit gue ngisi suara Kenapa gue. bisa joke gue dipotong sebelum punchline? Nah, gua Karena nggak- lu belum ngerti. Gue nggak kan gue kan ngeditnya tengah-tengah, maksud gue tadinya editor ada yang ngawasin kan, cuma dari tengah sampai gue resign itu karena lebih sering gue yang ngedit dan akhirnya mungkin lu- dianggap lebih ngerti pola jokesnya ya kan. Waktu itu emang banyak yang Boris juga pernah komplain ke gue tuh, kenapa gue baru premis dipotong, pernah nanya gitu. iya, Gue nggak iya, tahu Bor. Abis itu udah udah lama-lama jadi gue yang ngedit Oke. di, Soalnya gue di tengah ke belakang. Lu pernah digituin? jadi gue pakai rule of three. Heeh. Rule of three, ke satu, kedua, untungnya yang kedua ini udah lumayan lucu. Yang ketiga hilang. Yang ketiganya hilang, dipotong. Terus Terus kayak, gitu sih, emang suka gitu sih. ya gitu. Gue pas open mic juga Iya. pecah banget gue kan di studio. Pas tayang premis semua anjir, kagak ada Anjir, keren. punchline-nya. Sebel banget gue. Ada satu tuh dulu, aduh siapa namanya ya? Putra apa siapa gitu, pokoknya ada Chinese gitulah jadi Jakbar. Dia 4 menit setengah, tayang dipotong 1,5. jadi semenit, terus belum sampai punchline. Gue pernah gitu, gue Wah, Battle of ngeri Comic banget. gue inget. Gue abis typing itu gue ngerasa masa depanku sudah dibuka nih gerbangnya. Keren banget nih. Keren Gitu. banget nih gue di sini pecah Minimal banget. follower 1000 dapet nih. Wih. Wuh.
Pas tayang dipotong semenitan, semua. premi semua. Anjir kagak ada punchline-nya. Jadi kayak sampah banget di situ gue. Padahal kan emang sampah aja kan, nggak pakai banget. Ya, bener. Mulai nggak nyaman saya di sini nih. Ini 5 menit aja kan ya? Nggak, jadi Koi ini sebenarnya mungkin menurut gue salah satu orang yang secara apa ya, brandingnya tuh lu paling branding banget dah pokoknya. Awal-awal pas Koi Dinamizo, wah anim terus bahasa lu kan. Iya. Lu bahas bener, anim, mulu kerjaan lu joke lu bahas anim, ini lu Padahal bahas gue nggak anim. terlalu ngerti anime. Makanya gue Kelihatan. bahas yang suka ada di TV doang kan. Di Nah, TV bener. Indonesia yang gue bahas yang Koi itu. Dinamizo itu, Namizo tuh nama dari mana sih? Jadi dulu kan gue ikut forum internet. Terus gue ya itu nama Koi Dinamizo itu nama gue di forum-forum sebenarnya. Oke. Nah, habis itu Namizo itu kalau lu baca One Piece ada tuh si Nami ketika dia ngaku cowok nama dia Namizo. Karena gue suka One Piece kan, udah gue pakai Namizo aja. Kok ide gue lupa malah dari mana. Pokoknya gue asal ngambil aja. Nah, ketika gue jadi komik, kan gue blue banget dulu, Dik. Betul. Ingat kan, gue Betul. sebelum bluenya manusia. Terus gue kayak, masa gue pakai nama asli sih? Kalau gue pakai nama asli, Nama asli lu adalah? nggak mau. Harus ngasih invoice kalau mau tahu. Gue harus Iya, ngasih iya, invoice ke orang itu. Iya. Gampang saya mau cari tahu nama Anda. Nggak bagus nih. Iya, dari situ kan, masa gue pakai nama asli nih, gue Iya, ngomong-ngomong jorok di depan halayak, akhirnya gue pakai nama forum itu. Koi Keterusan, akhirnya yang terkenal koinya Koinya. yang bawa sampai sekarang ya udah. Iya, yang waktu lu di stand up Jakbar kan? Yang ini ya? Kikoi. Bukan dong. Kikoi, gue tau gitu orang itu. Beda ya? Beda. Beda. Pernah Iya, ketemu iya, gue pernah iya. ngobrol. Pernah, Kan dulu pernah. LKS juga bareng kan. Oh iya, lu Bogor. Gue Bogor. Bogor tuh waktu itu lu bareng Dede, Jui. Enggak ya? LKS tuh gue Nugrah, Fajar Nugrah, Oh, Warmit, Fajar Nugrah. sama satu tuh Warmin. Artefak tuh. Bakri Yadi. Oh, Bakri Yadi. Kemana tuh orang sekarang ya? Aduh, kasihan gue. Gue udah gak tahu kemana. Sempet gabung tim lo. Oh. Terus gue liat posisi vokalis. Kan gue gampar. Oh, gue inget pernah, gue inget. Iya, Bakri Yadi di tim lu. Oh iya, benar. Gue pernah lihat. Iya. Iya. Oke. Ya udah enggak usah bahas dia karena kita Iya. masa ada lu di sini kita bahas itu. Iya Ngomongin dong. Nah, jadi Ini Volodymyr ngomongin Faza, Zelensky. ngomongin Faza. Volodymyr Zelensky presiden Ukraina. Berat banget ya. Saya nonton episode Faza nggak gini loh. Iya. Memang jadi konsep dari Senang Ngobrol ini memang gitu. Bikin bintang tamu tidak senang ya. Betul. Ngobrol doang sebenarnya, yang seneng lo doang ya. Iya. Nah, ini kan kita ngobrol nih. Heeh. Ternyata saya lupa tadi waktu di awal. Jangan lupa teman-teman subscribe dulu ke @studio Senangkarya di Instagram @studiosenangkarya, juga bisa di YouTube ini di subscribe dulu. Nyalakan lonceng buat dapat notifikasi, bisa di like, di share ke teman-temannya juga boleh ya. Mantap. Kita lanjut ke pembicaraan. Oke. Bisa gitu. Nah, Ini produk apa nih? apa? Produk apa nih? Ini lagi pemutih. Oke. Fiktif. Karena waktu kita syuting ini green screen. Kita di sini jujur, ini masih green screen. Nanti ada kalau lihat di sini ada something, aslinya hijau. aslinya hijau. Kalau tahu ada produk berarti mereka udah dapat nih. Kita Alhamdulillah cuma nih. punya waktu dari saat syuting sampai selesai editing buat masukin barang di sini. Jadi kalau kalian lain kali mau masuk di sini yang view-nya cuman ya 400 500 cukup lah gitu. Itu ya. banyak tuh, suka ada tuh. Gua Iya. Bang bisa tolong promotin channel saya. Boleh. nggak? Gitu-gitu. Jadi kalau Temenin kalian di punya sini. UMKM gitu juga boleh di sini. Anyway, lu itu dari yang dulu komik full ya sempat. Iya. Iya kan? Terus jadi musikan. Musik-musikan. Oh, ini Sepulang sekolah. Parodi-parodi. Parodi-parodi. Sebenarnya enggak. Itu musik cuma salah satu doang sih. Dari si Sepulang Sekolah. Iya. Itu bareng sebenarnya awalnya gue lihat bareng Jui. Bareng Jui. Makanya ada di webtoon juga Bareng Sepulang Jui. Sekolah Uh-uh. gitu ya. Mm-mm. Kenapa bisa tiba-tiba milih waktu itu webtoon dan Sepulang Sekolah of all things? Enggak, jadi begini. Semuanya itu tiba-tiba kebuka sih dari webtoon. Awalnya gue emang pengen bikin something kan. Gue kan ngerasa anjing kayak gue kok stand up doang miskin nih. Oke. Makin turun kan yang baru-baru kan makin naik makin naik. Makin kan. gila-gila. Udah gitu gue kalau ngerasa kayak gue kalau nggak ngeblu sosok Nggak deh gue dapat, deh. ya. Udah bikin yang lain deh apalah. Tapi gue juga malu kalau bikin konten tapi kontennya sampah. Gue gitu ngerasa kayak masa gue ngeprank orang apa yang orang dapat dari ngeprank. Waktu itu banyaknya gitu kan, kalau nggak prank pamer harta. Kan lu gak punya. Iya, nggak punya nih, hartanya nggak punya, masih miskin kan. Sama, saya itu Iya. satu-satunya hal yang menghentikan saya dari konten pamer harta adalah nggak ada hartanya. Iya.
ini apain ya terus ya. Iya. Terus pas gue liat konten gitu semua kan, waktu itu yang edukasi paling kok bisa yang baru-baru naik tuh. Kok bisa crack and egg crack the egg. Iya, crack the egg waktu itu. Akhirnya udahlah coba gue edukasi lah, gue bikin. Karena waktu itu gue masih senang membuat film kan, gue masih semangat directing gue tuh masih tinggi. Gue bikin series. Tadi cuma series 6 episode niatnya. Iya, yang bareng sama Nugra juga. Iya, ada Nugra yang ganti-ganti lah terus di situ kan. Nah, habis itu ya. Kayaknya Dede sempat masuk ya? enggak, Kang Dede enggak pernah. Dia pernah syuting, tapi terus file-nya hilang. Anjir. Jadi terus belum Berarti gue cuma syuting lihat lagi dia udah. ngepost doang. Iya, cuma ngepost doang. Nah, habis itu udah dari semuanya itu, dari gue bikin cerita, terus waktu itu lagi mulai naik comic strip. Ya, comic strip. Coba gue bikin juga nih ide-ide cerita yang Yang gambar pendek. siapa itu? Temen gue ada, si Dan. Akhirnya, terus gue punya teman yang emang bisa gambar komik, emang komikus. Gue tawarin, bisa gak gini-gini, kita coba aja nih. 3 bulan, 2 bulan lah, ini arahnya kemana. Kalau naik, mungkin dapat sponsor apa, ternyata sponsor sih nggak dapet. Tapi webtoon ini masuk situ. Ya udah. Kan lumayan. Lumayan. Berarti sepulang sekolah tuh bikinan Koi dan Jui? Enggak, awalnya gue dulu. Kasihan nggak pernah ya? Enggak. Awal tuh, gue dapet ide sepulang sekolah tuh dari ini. Dari naik motor. Di lampu merah lagi ngayal, inget gue. Oke. Gue bikin lah tentang anak SMA. Oke, itu kan belum tua-tua banget ya. Belum. Please ngomong belum. Gue gambar lu, Dika. Nggak nyampe tangan lu, bentar. Gambarin. 23, 24. 23. Ya, Masih oke. Dah. Terus bikin gini ya. Habis itu gue ngajak teman gue satu yang punya alat semua. Gue nggak punya apa-apa soalnya, gue cuma punya ide awal doang kan. Gue punya alat. Terus kayak gue kalau mikir sendiri meninggal nih, gue ajak Jui. Enggak, tapi kan lu mikir rame-rame juga meninggal. Karena kan yang pasti hanya kematian. Iya sih. Cuma kan meninggalnya seenggaknya di tanggal deadline-nya malah nggak dipercepat Deadline loh. ya. Nggak dipercepat Iya. gitu. Ini agak mulai nyebelin ya. Ya habis itu. Ya akhirnya gue ajak teman gue tuh satu, gue ajak Jui, pas komik gue ajak Sidan. Sidan itu sebenarnya kalau lu baca webtoonnya, lu kan tahu dia suka muncul. Dia emang pengennya muncul tuh kayak cameo di belakang nggak jelas gitu doang. Gue sering baca komik lu tuh, tapi gue jujur aja, gue belakangan udah nggak pernah. Emang udah tamat? Iya, maksudnya gue nggak pernah. Waktu itu tuh gue sempet gara-gara apa, gue lupa. Kalau nggak salah tuh gue emang lagi nyari talent buat di sponsor waktu itu, dan yang dicari waktu itu 3 jenis, salah satunya komik. Nah pas komik strip ini masuk radar tuh, si pulang sekolah ini masuk radar. Radar gitu. Bogor apa radar? Radar Insap. Insap dan radar, waduh. Sadar Jauh juga. Iya, kan cuma beda sahur. Iya, satu cuma jauh. Iya, tapi kan kalau misalnya kita lihat dari teori ini nggak usah dibahas, nggak usah dibahas. Masuk radar tuh gitu. Terus waktu itu kayak apa? Mbleo. Kan endingnya selalu mbleo. Endingnya selalu mbleo kan. Terus udah tuh gue udah anjing, dia lucu nih si Koi nih, segala nih lucu. Gue kenal lagi kan, lo Jui kan gue kenal lagi gitu. Gue lempar ke kliennya nggak ngerti. Ini lucunya di mana kan? Joknya nggak dapet ya. Gue ngakak, anjir gue bilang. Joknya nggak dapet. Kliennya ngomong gitu, Dwik ini followernya banyak kok. Terus ini orang-orangnya gimana gitu? Ini orang-orangnya udahlah, ini teman-teman gue percaya lah, aman gitu. Oh, oke. Tapi lucunya di mana ya gitu? Terus kayak aduh. Ternyata memang Koi tanpa blue itu agak sulit. Iya, soalnya mungkin waktu itu karena target kita general. Kalau gue dapet yang kayak misalnya Fasya kan waktu itu dapet brand yang emang buat anak sekolahan gitu. Pasti pulang sekolah kalau nyemplung banget gitu. Kalau Faza kan emang rakyat banget ya. Enggak, tapi kan dia pernah dapat satu project itu yang benar-benar tuh ke sekolah-sekolah gitu. Gue kebayang. Faza tuh pernah anjing gitu. Buk. Itu ada ekornya. Abang Karpet. Si Faza tuh jadi minta gue MC acara launching Juki apa gitu. Di mana? Di Gramet Matraman ya? Ada kan? Gramet mana sih kok gue? Ada Matraman. Bener ya Gramet Matraman kalau nggak salah. Ya udah. Kok dulu masih ada nggak sih? Masih kan? Yang paling gede. Iya, ya udah gue datang udah kan ngobrol-ngobrol. Pas acara penontonnya anak kecil semua anjir, anak SD. Kan lu jok gue kan cenderung bingung ya, Bung. Ya Allah, gue ngomongnya jadi kakak. Biasa pakai gua lu. Gimana rasanya jadi badut caki? Anjir. Gue yang ngomong gini. Si Faza di dalam tuh rame-rame, si Bagus segala macam. Ketawa gue denger ya. Anjir. Pas udah kelar si Faza cuma, gimana? Susah ya? Kampret. Tapi itu by the way untuk ngomong ke situ ya, nge-host anak itu kecil paling susah. Tuh susah banget. Paling susah. Susah banget. Gue SMP aja tuh gue kadang-kadang bingung tuh kan. Gue pernah diminta nge-host pensi. Iya.
gue jadi host pensi, gue pikir ya udahlah gitu kan, nothing tulus, hajar baik, dapet. Ternyata yang di barisan paling depan itu bocil-bocil SMP gitu kan. Di heckling saya. Di sini apa kabar semua sehat ya? Wah, nanya-nanya mulu loh gitu kayak wow, relax brother gitu. Gue SD juga pernah tuh. Wah, gue lebih parah, Dwik. Jadi pas gue datang itu acara salah satu merek motor lah. Pas gue datang, Ducati kan pasti kan? oh iya dong. SD di Gunung Putri. Emang Ducati lagi marketnya Ducati mau ke situ. lagi marketnya ke Emang Gunung marketnya mau Putri. ke situ. Iya. Panggungnya tengah lapangan panas. Nikmat. Siapa yang mau nonton stand up tengah lapangan? Terus gue bilang ke panitia kan, harusnya kalau stand up nih di dalam kelas aja lah mending daripada di ruangan gini kata gue. Soalnya ini udah panas, orang mau ketawa gimana, orang udah kepanasan. Oh gitu ya, lu tau apa? Diangkat panggungnya sama mereka. Dipindahin, bisa dipindahin, rame-rame diangkat. Padahal maksud gue itu saran buat lain kali kalau bikin acara. Dan kalau gue bikin acara, aduh yang dipindahin, diangkat rame-rame anjir gitu. Gue Gunung Putri emang beda deh. Memang beda pas lalu di depan. Iya. Aduh, emang motor sih. Yang itu sih, merek itu sih. Bener Iya, kan? memang bener sih. Saya sudah bisa merebak. Iya. Yang suka bikin acara-acara ke sekolah ya. Betul. Katanya tidak boleh bermotor sebelum punya SIM, tapi gue jualan bikin di acara sekolah. Di SD lagi. Di SD. Aduh lucu banget. Iya Koy, terus jadi dari sepulang sekolah itu apa yang lu dapetin? Karena gue inget lu pernah bikin yang tadarus gitu kan. Iya. Bohemian Religi. Bohemian Religi. Sampai diundang ini loh gue. Iya. Apa namanya? Hitam putih. Rumpi. Oh, Rumpi. Feni Rose. Lucu men, lu mesti nonton. Jadi dia nggak cover si Queen gitu. Tapi gitu. Tadarus. Itu di like loh, Brian May loh. Oh ya? Iya. Anjir keren banget. Makanya gue terus diundang ini kan, diundang yang Gara-gara Brian May nge-like. Sama ini di repost Yusuf Mansur. Banyak lah, Waktu itu belum marah-marah ya. Yusuf Mansur, Aura Kasih, itu. Iya, gue inget tuh terus apa? Ayo pergi ngaji. Lucu banget. Iya. Fuck, itu lucu banget, gue demen banget. Terus yang kemarin ada lagi yang ini ya, apa? K-pop apa yang lu parodiin ya? Iya, K-pop banyak. K-pop diparodiin. Pokoknya pesan-pesannya jadi pesan-pesan moral aja. Jadi pesan moral. Jadi pesan-pesan moral. Itu lu emang, gue tahu gue tadi bercanda waktu lu ingin mencerdaskan kehidupan berbangsa kan. Tapi kayaknya tadi gue menangkap ada hint-hint lu emang pengen edukatif, pengen Iya. apa gitu. Emang gitu. Karena gue gini, gue stand up berbeda dengan gue bikin video. Kalau stand up kan jorok, udah. Yang penting orang ketawa. Ketika gue bikin video gue kayak, Mas ntar gue akan ada track recordnya nih, gue bikin video model begini. Ini manfaatnya apa? Kalau ternyata gue bikin video gue gini, mungkin karena kuliah juga broadcast kayak. Jadi ada sama dosennya dulu ditanemin, kalian harus memberi manfaat, ada gitu masuk ke gue tuh. Yang enggak mungkin. Lu kuliah di mana sih? UI. Universitas Interstudi. Oh. Gandaria. Bukan. Interstudi. Polres Jaksel yang broadcast sebelahnya. Iya, Gandaria kan? Enggak nyampe Gandaria, jauh Ya lah dari dekat lah Gandaria. Gandaria dong. Iya sih, paling 10 menit 15 menit. Iya, lah. dekat. Cuma lebih dekat Blok M lah Ya kalau mau biasa deket-deketan. aja dong, nggak usah tunjuk-tunjuk. Gila ya. Gitu doang aja pakai marah-marah lu Bisa Anda. minum nggak? Boleh, minum aja dulu. Masa dibentak sama kos anjing. Karena kan kita ngobrol, gue bukan hostnya. Kita lagi Oh, ngobrol iya. ini. Cuman gue yang goblok aja ceritanya, nanya-nanya. Bisa udah nih kan, udah marah-marahan. Anjing lu. Iya itu Blok M. Ya itu Iya, dekat lah ya. dekat-dekat situ lah. Iya. Oke. Lu kuliah broadcasting kan? Pernah kerja di broadcasting kan waktu itu yang di Metro itu kan? Metro. Udah habis itu lu full atau sempat kantor lagi? Enggak, abis itu kan resign, terus sempat jadi ya freelance bikin konten-konten. Banyak lah, gue pernah bikin konten tete. Nama kontennya, konten buat provider gitu dulu kan ada tuh. Apa ya kata Pamela Anderson misalnya tentang kepindahan Pogba ke MU, itu kan udah nggak nyambung ya. Iya. Tapi orang akhirnya ngeklik karena isinya tete semua ngomongin Pamela Anderson, padahal gimmick doang bola, yang penting mah tete. Gue pernah bikin itu 2 tahun kali. Oke. Itu bikin gitu-gitu. Enggak, lu bikinnya dalam konsep apa? Kan lu nggak ada tetenya nih. Enggak, bilang tamu. Jadi Oke. cewek-cewek model-model Cewek-cewek gitu seksi. banyak. Oke. Oh, jadi lu beneran jadi tim produksi gitu? Tim produksinya gue jadi kayak punya PH sendiri. Awalnya cuma ikut pitching, diterima. Tadi program Ustadz, almarhum Ustadz Cepot. Nah, karena itu bagus, dikasih yang program Tete. Jadi kayak seminggu tuh gue ada 2. Ada Ustadz Cepot, ada nama program Pribola Tete. Mantep gak tuh? Seimbang dong. Nggak. Gini.
Jadi konsep seimbang di situ tuh salah ya, Koy. Ini saya meluruskan. Saya meluruskan. Contoh ya. Anda minum racun Ya. segelas. Heeh. Racun sehat? Sehat. Racun sehat? Enggak dong. Anda minum susu sehat? Sehat. Sehat. Anda minum racun segelas, susu segelas, mati Pak, percuma, tidak menghilangkan. Pantes tetap cabul gue ya udah bikin ini. Tidak menghilangkan, bro, tidak menghilangkan. Plus sama minusnya enggak ini. Lu abis bunuh orang, bersedekah, nggak bikin pahala lu balik. Enggak gitu konsepnya. Terus kan kalau ya kan suka cerita-cerita gue ke timnya si Ustadz lah kan. Gue syuting ini mantep nih. Itu udah ngobrol-ngobrol gitu. Sampai akhirnya ada satu timnya si Ustadz sampai syuting kapan? Gue coba dong mau lihat. Akhirnya kegoda sama cerita-cerita gue. Bukan dia yang bawa lu ke yang bener, lu yang bawa dia ke yang anjing. Akhirnya dia yang tergoda. Ini mantep kalau gini. Waduh, Pokoknya ada model-model terkenal lah di situ. Iya. Yang emang terkenal ada yang begitu. Yang kan dulu kan itu tuh pernah. Oh, nge-DJ kan? Dribble. Nge-DJ. Saya udah menggeser loh, Pak, supaya nggak ke situ. Enggak, tapi ini yang di dribble bola bowling. Oh, Beda dong. Lubangnya 3. Iya. Oke. Oke. Nah, kayak mulai salah ngomong nih gue. Ya. Ya, terus. Kalau sekarang, Nah. saya mulai ngomong dengan nada kayak gini. Iya. Karena kalau misalnya kamu tahu konten kamu yang ngomongnya gini. Emangnya kenapa? Ya kan itu konten dari mana sih? Learning by googling ini kan sesuatu yang sebenarnya bukan hal baru. Bener. Bukan hal baru gitu. Bahkan gua pun mencoba melakukan ini beberapa kali Ya. gitu. Gua pun mencoba melakukan ini beberapa kali, ada beberapa yang juga melakukan hal yang sama. Apa yang membuat lu pertama kali berpikir, "Oh, I have to do this." Ini konten yang gue mau nih. Sebenarnya konsep ini tuh udah ada dari let's say 2019 awal-awal lah sebelum pandemi. Karena lama-lama kan gue capek nih bikin studi banting dulu yang series. Iya, studi banting. Anjir, gue harus nyari lokasi mulu bikin skrip. Sedangkan kan algoritma sosial media tuh kan makin sering lu makin kemungkinan lu naik akan makin besar kan sebenarnya kan. Main speed jadinya. Iya, sedangkan studi banting cuma bisa 2 minggu sekali paling. Gue mencoba nyari apa yang bisa gue bikin secara berkala dan gak begitu lama kan. Terus emang gue tuh suka ini. Gue jadi kalau misalnya baca artikel, let's say ya misalnya baca Wikipedia lah. Kan ada tulisan, ada yang biru bisa diklik. Iya, Nah, gue tuh bisa ngabisin 4 jam ngeklik ini itu gue baca sama. lagi. Itu Ngeklik sama. ini gue baca lagi. Akhirnya gue banyak pengetahuan aneh. Sama anjir. Ya udah lu aja bikin sana. Udah. Terus? Udah. Nggak laku kan lu terkenal. Oh, ya udah gitu ya. Iya, udah. Nah, Enggak, tapi oke, terus. ya kan akhirnya dari situ mengangkat sisi gue yang ini ya kata gue. Iya. Cuma waktu itu orang-orang sekeliling gue selalu kalau gue ajak tadi gue emang nggak pede sendiri, gue ngajak berdua gitu selalu kita tuh siapa sih yang mau dengerin kita ngomong selalu gitu kan. Akhirnya oh gitu ya, nggak, gue menarik ya kalau ngomong di otak gue itu akhirnya ketahan sampai akhirnya karena sekolah ini tidak berkembang secara finansial kan, studi banting tuh jadi penuh pujian. Oh itu bagus konsepnya ini segala macam. Tapi Kan nggak gue nggak ada butuh penghasilan. pujian. Gue Iya. butuh uang. Mending lu komen jelek semua deh. Tapi yang Absen lihat tinggi. banyak, gue butuh itu kan. Setelah waktu itu gue sendiri, gue di Pulang Solo benar-benar tinggal sendiri. Gue bikin apa ya? Ya udah akhirnya habis itu pandemi lagi, nggak bisa syuting keluar kan. Nekat aja lah konten learning by googling ini yang gue hajar. Gue ingat pertama tuh bikin ini, apa yang terjadi kalau manusia nggak tidur 3 hari? Nah, ini kan sebenarnya ada di infographic show nih, pernah ada nih, gue pernah nonton nih. Oh pernah ada ya? Udah. Ya pokoknya gue bikin itu tuh. Dari situ, oh ini oke. Akhirnya, itu kan masih biologi ya masuknya ya. Sebenarnya minat gue ke sejarah kan. Tapi sejarah ada yang minat gak ya? Akhirnya gue arahin ke One Piece waktu itu. One Piece dunia nyata. Kayak misalnya Roronoa Zoro. Di dunia nyata asli dia tuh bajak laut bernama Francais Lolone. Bajak laut Prancis tuh ada gitu-gitu. Lolone jadi Roronoa. Roronoa. Nah, itu mulai tuh naik tuh orang-orang yang nis One Piece-nya tuh berdatangan di situ. Baru makin lama makin general. Sebenarnya gue tuh kan mulai meng-Thailand itu kan dari 2017. Cuma emang sama orang-orang gitu tuh sering dibilang, freak lu. Gue tuh kalau gue lagi latihan Thailandnya bahasa Thailand, gue dibilang aneh lu gitu. Bahasa Thailand udah dianggap aneh. Gimana kalau gue ngomongin sejarahnya kan? Jadi gue nggak pernah ngangkat ke Thailandan gue waktu itu. Sampai akhirnya tahun 2020 ada demo gede di Thailand. Oh, yang ini ya, setelah junta ya?
ya pokoknya 2020 ya sebenarnya demo tiap tahun ada di Thailand. Iya. Cuma waktu itu entah kenapa gede banget sih tuh pemberitaannya karena pada ikut turun tuh rakyat-rakyat tuh pada ngumpul di Siam segala macem. Banyak yang DM gue, bang ini kenapa nanya kan. Akhirnya ya udahlah gue bikin story jam 3 malam jelasin itu di Thailand. Jam 3 pagi sih hitungannya, nggak apa-apa, oke. Lu bisa gantiin gue? Nanti gue kasih skripnya lu ceritain aja. Terus udah kan gue bikin, gue post. Waktu itu kan paling follower gue baru berapa ya? 12.000 lah, masih dikit kan. Follower apa ya subscriber? Follower. Gue bikinnya di IG story. Oh. Kalau subscriber 100.000. Coba gitu gue bikinnya di IG story karena yang gue bikin tulisan dalam bentuk tulisan. Nah waktu itu story gue tuh paling sehari yang lihat paling banyak tuh 1.000 waktu itu. Gue bangun tidur, gue lihat view story itu 50.000 nih. Anjir, kok sampai 50.000? Bisa beli paket ayam 2 tuh ya, 50.000 ya? KFC, benar, super besar 2. Masih bonus lagi 4.000. Masuk nih, sini. Masuk KFC. Kolonel Sanders nih, mantep nih. Mantap. Nah, terus, nah udah dari situ akhirnya, gue bikin videonya lah. Langsung gue bikin video situ, gue jelasin. Gue bikin hari itu juga. Kelar tuh jam 11 malam tuh video itu, gue upload. Di YouTube nggak terlalu, view-nya cuma 10.000, 15.000 lah. Di IGTV 3 juta. Karena algoritmanya ya. Iya, anjing gue dapat momen algoritmanya nih. Nah, sebelumnya gue pernah kehilangan momen, Dik. Apa maksudnya dapat algoritma gede, tapi gue nggak tahu maintainnya gimana. Next-nya apa? Karena gue pertama kan yang Bohemian tuh. Bohemian naik, Nggak tahu mau diapain. abis itu mau bikin apa? Karena bikin semacam Bohemian lagi yang susah kan. Tapi lu pengikut Bob Marley kan? No moment, no cry. Nah, aduh. Ini emang gini ya jok-joknya. Iya, pas yang Bohemian Rhapsody gue inget soalnya udah, maksud gue bukan ya gimana kok, gue kan jarang, maksudnya kita nggak yang sering ngobrol banget atau Enggak. apa, DM-an pun enggak. Gue tapi gue ingat pernah ketemu lu di CP sekali. Anjing, gue aja lupa. Apa gue ngeliat doang ya tapi malas manggilnya? Itu si Mungkin. Dika. Enggak, lu di CP kan? Banyak yang gua. Apa? Banyak yang kayak gua. Enggak, tapi itu lu. Enggak, Lu. belum tentu. Lu ngomong gue denger suara lu. Belum tentu. Banyak yang suaranya kayak saya. Ya Jenggot udah, nggak? Apa? Jenggot nggak? Lu, kan waktu itu belum pakai masker. Oh iya. Sebelum pandemi. Anyway, udah kita lanjutin dulu. Iya. Ya, cuman maksudnya gua nggak terlalu sering nonton. Tapi itu lu. Nah, Iya, lanjut. tapi kalau ngomong Thailand, wow, mundurnya kejauhan. Iya. Enggak, tapi pas yang habis Bohemian Rhapsody, gue jarang lihat lu lagi tuh. Itu karena nggak tahu mau diapain, terus sekali. Terus gue pernah sebenarnya di IGTV, gue ngomongin dampak negatif nonton film porno sama Zoe Amirin sama Mizoy. Oke, Jadi Mizoy, kita iya. ketemu di Bangkok, akhirnya kita ngobrol di situ. Gue lagi di Bangkok, ngajak ketemuan, dia bikin video aja. Oke. Terus kenapa? Enggak, kenapa mesti ketemunya di Bangkok sih? Nggak tahu, jadi gue ke Bangkok. Uh-uh. Gue liat story dia lah, misalnya lu juga di Bangkok, ayo ketemu, abis ketemu, Oh, dia iya. kita bikin tapi video itu Indonesia kata dia. banget sih, Indonesia Apa? banget. Aku lagi di Jogja, lu juga, ayo ketemu gitu. Padahal di Indonesia Jakarta banget. udah sering ketemu gitu kan. Padahal minggu lalu ya gue ketemu dia Iya, di Jakarta, makanya. cuma nggak tahu kenapa. Lanjut, Terus bikin video, salah satu kamera yang ngerekam ternyata naik tuh, itu juga sampai jutaan lah di IG. Tapi habis itu gue balik lagi. Gua anjing ini ngapain nih? Gue nggak tahu mau ngapain kan turun lagi. Nah ketika dapat yang learning by googling Thailand ini, gue kan udah punya konsep learning by googling itu kan. Iya, Anjing nih kalau sampai gue kehilangan momen lagi, goblok gue nih. Akhirnya Iya. gue hajar dengan konsep itu terus sampai sekarang. Gue tuh sampai yang pas gue kemarin mau ke Jogja kan gitu. Iya. Gue tuh download beberapa video lo. Anjing, di Buat download nonton. lagi nggak dapat iklannya dong gue. Iya. Ya, terus. Iya. Gue premium anyway, jadi Oh, premium dapat sih. dapat kalau di view kan. Iya. Jadi gue download. Pinter saya. Iya. Kayak yang Takashu, kemudian Pelit yang banget, tentang apa? Tuh gitu gue minta bayaran. Pulau apa ya yang di Wakashu, Wakashu ya, Wakashu. Wakashu. Nazino, Nazino itu yang gua nonton. bunuh-bunuhan Karena yang emang saling makan. cara ngomong lu kan ganggu ya di situ. Jadi gue tidur. Ya. Itu untuk menemani tidur di. Nah, sebenarnya gue lebih suka yang gitu tuh. Bang, gue kalau mau tidur Karena harus nonton video. AdSense lu jadi Play masuk terus. Iya, gue paling iya. suka. Oh, silakan sambil tidur. Tapi lu mesti coba men satu kali ya. Lu ini cuy, apa? Lu nonton salah satu video lu, terus lu biarin atau lu next terus. Kenapa? Ntar lu akan menemukan endingnya ini selalu di video yang sama. Apaan tuh? Gue gak tau malah. Oh, selalu gitu? Jadi Emang algoritmanya gitu? Jadi algoritma gini, lu nonton video apapun, setelah berapa belas video gitu, endingnya selalu di situ terus. Karena kan gue sering ketiduran. Jadi gue nonton YouTube gitu, gue taruh di TV itu gue ketiduran. Pas lu lihat lagi, Paginya, pasti, pasti itu
interviewnya Neil deGrasse Tyson di universitas mana gitu karena panjang 2,5 jam, pasti paginya di situ. Anjir, gue sangka satu video tapi dari channel itu, berarti enggak ya? Enggak. Bener-bener satu video itu channel apapun ya? Jadi dari video lo, misalnya video lo lagi, terus ntar tiba-tiba di tengah ada geser nih ke siapa, terus baliknya ke yang biasa gue tonton gak sengaja. Karena itu 3,5 jam videonya gitu. Jadi bolak-balik tiap kali gue bangun pagi suaranya dia lagi gitu. Lu nafkahin orang gak lu kenal. Iya. Bule lagi. Iya. Anjir. Gila banget gak? Jadi gue tuh sampai kayak, ini gue apa hubungannya dengan gue nonton Neil deGrasse Tyson gitu loh. Gue sampai pikir kayak gitu, ngerti loh. Jadi gue kalau mau tidur biasanya gue setel tuh, misalnya lu gitu, atau misalnya gue setel si siapa, si Aldo tuh, Rivaldo Santosa, kan mirip-mirip tuh kan gitu. Karena lu ngomong gitu, dan gue nggak suka yang kalau ngomong terlalu banyak gimmick. Itu ini banget, TikTok banget tuh. Iya, ada channel yang kayak lu di YouTube ngomong ngejelasin, terus ada meme, gitu kayak, aduh. Dikasih efek-efek gitu ya? Iya, ganggu gitu, ganggu banget, pusing gitu. Cuman endingnya gitu. Anyway, balik ke topik yang lu bahas tuh base-nya apa sih? Apa yang akhirnya memutuskan gue mau ngebahas ini nih gitu? Yang gue suka. Awalnya. Bukan. Apa sih maksudnya? Men, lu udah bikin ini kayak 100 kali ada kali ya? 100 ini, episode. Iya, topik-topik next-nya akan bahas apa. Iya. Nah, jadi sampai pertengahan tahun lalu, gue tuh masih besok mau syuting. Gue pikir ini mau bahas apa. Ternyata pusing ya. Bingung anjir. Akhirnya gue bikin jadwal dari situ. Kayak ini, gue udah jelas nih, gue sampai September mau ngomongin apa udah ada. Ya akhirnya gue nyari. Cuma karena gue sekarang udah seminggu 3 kali, gue bikin polanya gini, Dwik. Senin, Rabu, Jumat gue tayang jadi ya. Senin sejarah, Jumat sejarah, Rabu current issue. Makanya kan gue suka bahas current issue kayak krisis Sri Lanka, gue gituin. Jadi nggak full sejarah semua. Iya, soalnya gue inget kan tadi gue pernah cerita, gue pernah bikin yang kayak gini dulu. Namanya juga sangat inovatif dan jenius ya, namanya Dwikapedia. Ada poin-poin narsistik yang lo dapet di sini gak sih? Itu sarkas goblok. Karena menurut gue udah males aja. Kan ada Wikipedia. Tapi beneran Dwikapedia? Iya. Gue baca dari wiki, terus gue Dwikapedia. Tadinya mau Wikipedia, ntar dikira nama gue makin Dwiki, udah sering salah disebut. Iya. Cuman waktu itu, fokusnya gue, itu salah gue adalah gue selalu current issue. Bahkan current issue-nya gue maunya jadi mendalam terus pakai bahasa yang sederhana. Itu iya bener, bahasa sederhana tuh penting. Iya, mendalam dan bahasa sederhana, dan yang gue bahas kebanyakan teknologi. Jadi gue bahas kayak waktu itu gue ngejelasin cryptocurrency dalam video 8 menit, men, gitu. Gue ngejelasin, lu dari nggak ngerti jadi ngerti, kasarnya gitu kan. Niatnya. Iya, dan naik. Pada saat itu naik, tapi gue nggak akan bisa konsisten. Abis itu bingung mau bahas apa kan? Karena teknologi ternyata tidak berkembang secepat itu. Iya. Kalau lu mau banyakin episode, akhirnya bingung. Itu juga ketika gue dari 2 kali ke 3 kali, oke, nambah 1 nggak bisa sejarah lagi nih. Nah, takutnya abis nih. Itu poin gue. Kalau sejarah, sebenarnya we have 2000 years of human history. Masih aman. Dan juga poin gue adalah dari justru bukan masalah masih aman ya, Koy. Dari sekian banyak, lu milih mana yang menarik buat lu. Iya. Itu gimana, men? Kok bisa sih? Kurang cempreng. Kok bisa sih? Gitu ya. Emang lu harus ini sih, kalau udah lu mau main panjang, apa ya, nego sama diri lu nya kenceng ya kan, anjing gua nggak suka ini nih, tapi banyak di request, suka ada gitu tuh, akhirnya udahlah, demi AdSense gua lakukan. Gua ada gitunya, ya kalau milih-milih yang gua suka, ya lama-lama abis, gua dulu juga gitu. Akhirnya kalau orang request apa, sekarang gua catat, gua catat dulu, yang gua nggak ngerti, gua baca dulu. Cari mana yang kira-kira menarik. Iya. Ini ya teman-teman senang karya, ini yang kalian harus paham ini, karena kalau kita uang. Karena ini gue di sini nih kayak Dwik, coba dong ngobrol sama si ini. Nggak mau. Kenapa? Nggak ada duitnya. Mereka nggak mau dipanggil kalau nggak ada duitnya. Oh, orang-orang itu. Oh. Jadi ada yang bilang misalnya, Dwik bikin dong podcast sama si ini, misalnya bintang film A gitu. Ya, gue nggak mau. Kenapa? Gue nggak mampu bayar. Karena kalau lo kan gue kenal, kan, kasih kopi, beres. Nanti ada di depan. Tadi gue tanya lu nggak mau nggak? Nggak mau. Iya. Tadi gue bisa di Noise sudah minum kopi. Iya. Mana anget lagi nih. Iya. Ini juga kita bekas rebusan. Bintang tamu yang sebelumnya direbus dulu, masukin lagi. Jadi ada sisa setengah gitu kan. Lumayan. Iya. Lumayan kita rebus lagi. Tapi steril kok. Aktif nih BPJS nih.
Oke, jadi lu memilihnya based on yang lu suka, lalu nomor 2-nya based on yang di request dan paling menarik. Request, iya. Tapi, sorry kok ya, yang sering lu bahas ini kan bahasan-bahasan yang lumayan, sorry to say, unik. Iya. Like, saking uniknya maksudnya kayak Pulau Nazino. Gak mungkin ada gitu ya, kasarnya di kepala gue, gak mungkin ada orang-orang penonton kayak, bang, ngomong-ngomong, coba dong bahas Pulau Nazino gitu. Orang yang udah ngomong tentang itu, mestinya dia udah punya pengalaman tentang itu. Iya. Kenapa mereka tetap mau request ke lu? Sebenarnya ini bagus nih. Oh, Bisa pasti. juga dia nanya. Pasti, Bagus, pasti, bisa pasti. juga dia nanya. Jadi, gue juga tadi ada gini, Dik. Ini kalau orang, lu nanya ini, Betul, udah gua ngerti. lu udah ngerti. Dan ketika gue udah tahu, gue suka, lah semua orang ini mah udah tahu, ngapain gue bahas, gitu kan. Tapi ternyata enggak, tetap ada orang-orang yang nggak tahu, satu. Dan yang udah tahu suka gini, gue pengen denger kalau lu yang jelasin gimana. Nah, itu kan satu ya. Iya. Yang kampretnya lagi, gue sering lihat orang-orang nih, ini gue tonton dari channel lain gitu ya, channel lain yang episode awal-awal gitu, dia bikin udah lama gitu. Yang episode awal-awal, misalnya nih orang habis nge-request, ini based on request kalian gitu. Begitu dibikin, tapi kan sebenarnya gini, lu gimana sih kok ngeliat? Lah, kalau lu udah tahu lu aja yang bikin video gitu. Ya, itu kenapa lu kalau lihat di video gue suka berdasarkan jurnal ini. Jadi ketika lu sumbernya beda, ya mungkin Tambahin aja. ya makanya gue suka bilang lu kalau gue ada salah karena nggak mungkin gue selalu bener. Itu jadi gitu disclaimer-nya ya. Iya, makanya gue selalu di akhir selalu gitu, kalau lu ada salah atau lu mau kalau gue ada salah lu mau revisi atau lu mau nambahin yang nggak ada di video atau lu mau nanya, ya tulis aja di komen. Itu kemarin temen gue ngomong, dibanding orang-orang yang let's say storytelling lah ya, komen gue tuh lebih banyak diskusinya. Temen gue ini mengamati itu tuh, kemarin gue baru diskusi itu. Di comment section gue tuh lebih banyak diskusi orang-orang. Ada yang banyak lah yang lebih gede dari gue. Cuma komen mereka tuh kebanyakan, thanks bang udah bahas ini. Kalau yang di gue, endingnya ternyata itu jadi Diskusi. satu apa ya? Ya Habit. sendiri lah diskusi di situ. Dan nggak serang-serangan. Emang menurut gue gini, main bertahan gini. Ya ada Kayak sih kalau Italia. ini. Emang di komen gue temanya Catenaccio. Oh iya, Catenaccio. Kate siapa? Catenaccio. Iya, boleh. Udah mulai dapat nih gue pola jok di sini nih. Udah dapat ya. Tambah sejam nih nge-host gue sini. Bisa. Kebetulan, soalnya emang waktu itu udah dibilang hostnya Cina katanya gitu. Oke, terus. Jadi, nggak saling serang, tapi... Iya, diskusi. Kayak, dia misalnya nambahin. Terus ada yang, tapi kalau gue baca di sini, ini gini. Akhirnya mereka bikin teori sendiri. Tapi kalau kita lihat dari, inilah kemarin gue ngomongin T-Rex berbulu apa enggak aja. Oh iya. Itu ramai ya tuh di komennya. Kayak, tapi kalau emang berbulu dia, udah tuh panjang. Nggak gue ikutin juga sih. Panjang banget kan masa gue bacain gitu. Bulunya. Ada yang pernah ribut sama orang Malaysia. Oh iya? Gue bahas kenapa Singapura sama Malaysia pisah kan. Uh-uh. Terus mereka di komen tuh ribut, kayak ada satu komen, mungkin dia tinggal di dekat daerah Singapura ya. Dia ngebela gini, ini ngebela, itu kan zaman itu, malah ribut. Kan gue nggak ngerti ya, mereka udah Melayu semua kan ketikannya. Ribut nih. Udah gue pin lah biar rame. Oh. Biar makin Tapi orang emang, Malaysia yang ikutan. jadi mungkin itu memang selain lu ngomongin soal mencerdaskan kehidupan bangsa, lu juga mau menjaga kedaulatan negara ya? dengan mengadu domba Bukan mereka. Malaysia. Anjir. Aduh, lucu banget. Aduh. Lu pernah ngecek gak sih, Koy? Kebanyakan penonton lu ini bocah, apa anak SMA, anak kuliah, apa gimana? Kalau dari ini, YouTube? dari grafik, dari analitik, paling banyak itu Harusnya 18-25. 24. Malah 24 ke atas? 24. Wow. 24 ke atas. Dan itu diperkuat dengan ini, Dut. Banyak ibu-ibu yang DM gua. Saya suka denger Mas Koy kalau lagi nyetrika. Kalau lagi nyapu, kata gua sering-sering ya. Beli baju yang banyak, basahin semua, setrika, cuci. Enggak gitu. Ya. Justru setrika pas udah kering sih. Kalau dibasahin jadi enggak. Enggak, maksudnya basahin kan jadi cuci, jadi setrika. Enggak bisa. Harusnya langsung dijemur dulu, habis jemur buruan setrika gitu. Udah lanjut aja. Harus make sense dong kalau ngejuk. Enggak. Gua enggak ngejok, gua ngasih tahu kayak gitu. Kenapa? Menurut lu kenapa daya tarik lu terhadap ibu-ibu? itu gue juga nggak tahu. Ya, tapi kan lu pasti maksudnya gini. Contoh gitu. Temen gue sering di DM sama cewek-cewek. Meskipun dia tidak Narik. merasa dia ganteng, dia tidak merasa dia ganteng gitu ya.
Tapi kalau ketika tiap kali lu ngepost sesuatu terus ada yang DM, ada cewek yang DM gitu, nanya-nanya, mungkin lu boleh berpikir kali ya gitu, karena lu menarik lah gitu. Mungkin bagi mereka ada daya tarik apa kayak ngomong lu atau sebagainya, itu mungkin harus ada gitu. Iya mungkin ya. Nah kalau lu, apakah ibu-ibu ini apa karena mereka ingin menjodohkan lu dengan anaknya atau? Apa ya? Gue juga nggak tahu. Karena bahasan lu bukan bahasan yang menarik buat ibu-ibu. Itu yang gue bingung tuh itu. Wah banyak. Itu banyak banget ibu-ibu. Dalam seminggu tuh pasti ada minimal 3 DM lah. Ibu-ibu. Kalau yang bikin story berapa? Selalu gue apa? Yang lu prospek berapa? Tidak ada dong. Tidak ada. Mencerdaskan bangsa. Tidak cari ada uang. dong. Kecuali kalau ibu-ibu pas gue liat profil, wah berlian semua nih. Wow. Akhirnya gue bilang gak bu, tante. Siapa tahu dibayarin apartemen. Ya. Kamu belum punya studio ya? Syutingnya di kamar ya nih? Kamar saya aja. Waduh. Salah. Tapi menurut lu kenapa? Menurut lu aja, kira-kira aja. Sumpah gue blank, gue nggak tahu ini. Gue juga suka bingung. Ini kenapa ya kok ibu-ibu ya? Gue nggak ngarep ke arah sana. Lu tahu mereka ibu-ibu nih kenapa? Mereka ngomong saya ibu-ibu, saya ibu rumah tangga jadi terhibur dengan ada saya ibu rumah tangga, kalau nyuci, kalau nyetrika jadi nggak berasa karena dengerin. Saya sambil nyuci ternyata bisa jadi tambah pinter ya, makasih. Itu isi gitu semua dan mereka ngaku mereka ibu-ibu. Dan kalau boleh cek profilnya, oh iya sekeluarga, ada anaknya. Ada paguyubannya kali ya? Paguyuban ada ibu-ibu. grup WhatsApp Iya, ibu-ibu paguyuban Nusantara, ibu-ibu ada satu pinter. yang lempar video, ikutan nonton. Bu, aku jadi pinter berkat video ini loh, gitu. Terus yang lain jadi nonton kayak, ih ibu sebelah lebih pinter dari aku gitu. Persaingan akhirnya. Iya, akhirnya jadi ini apa, kiasu kalau bahasa Singapura itu. Jadi nggak mau kalah kiasu. Iya. Kiasu. Ibu dari berbagai ras, Dik, ibu-ibu ya, Dik. Nggak cuma itu doang kayak Jawa gitu. Oh enggak, itu kebetulannya tadi. Kenapa gue tiba-tiba keluar Jawa ya? Oke. Lu pernah nggak sih kepikiran untuk bikin survei gitu di IG story lu misalnya? Gue penasaran banget nih soalnya nih. Kenapa video pertama apa yang lu tonton misalnya dari gua? Atau misalnya apakah kamu ibu-ibu anak satu apa gimana gitu? Gue penasaran banget men, karena kalau yang gue lihat di storyteller beberapa konten storyteller lain, tadi kenapa gue nembaknya bocil? Karena paling banyak mereka. Why? Karena semuanya langsung ngomong kayak, wah, gue ini jadi ngerti ini bang, pelajaran sejarah jadi seru. Padahal kalau di sekolah gak seru, kayak gitu-gitu. Itu yang sering gue lihat. Dan yang sering gue lihat dari elu adalah banyak yang ngomong bahwa dipakai di kelas. Itu banyak. Dipakai di kuliah Oh sama enggak, guru salah gue. satu penguat ibu-ibu lu suka lihat kali gue nge-repost orang bayinya lagi nonton. Oh iya bener. Iya. Itu banyak loh. Bayi dikasih nonton orang saling makan di Nazino kan. Iya itu keren. Keren apa? So, bayi, oh cara cari makan begini, Ya, bukan orang lain. Bagus. Karena orang makan orang. Iya benar. Ya, secara implisit maupun eksplisit orang makan orang ya. Betul. Iya. Cuma beda bagian tubuh. Sama itu dijadiin soal, dijadiin soal ujian, dijadiin tugas. Suruh. Karena menurut gue, kalau menurut gue ya gitu, karena lu cukup nggak abrasif gaya ngomong lu gitu aja sih. Abrasif tuh sih gue ngerti. Apa ya? Ganggu gitu, nggak yang ini semangat banget apa ini banget. Gue kebanyakan storyteller sekarang semua cara bercerita gitu. Terutama ya itu tadi di TikTok. Gue kalau liat TikTok tuh kayak, kalian tahu gak guys? Iya, gue benci banget itu. Aku takutnya ngomong benci. Enggak, kalau gue sih lebih ngaco. Gue bencinya adalah kayak gini. Yang gue benci dari yang pertiktokan yang seperti itu adalah, ini gue fair ngomong terang-terangan, gue benci karena ya gue mungkin bukan benci lah ya, terlalu kasar. Tidak cocok lah. Kurang cocok. Nah, gitu. iya. Mereka pakai nada yang sama semuanya, gitu ya. Setiap kali itu nadanya sama terus. Sama kayak lu sebenarnya pakai nada gue juga sama. Iya, emang cara ngomongnya gitu sih kok jelasin. Kalian tahu nggak? Jadi orang ini itu gue berasa dimarahin gitu. Kalau gue sih nggak berasa dimarahin sih. Gue jadi kayak lu jelasin biasa aja bisa deh, nggak usah. Lebih menarik gitu. Iya. Tapi ya lebih apa, efek ke yang nonton lebih genuine. Jadi kan kayak, oh ini emang bener begini nih cara ngomongnya. Karena kalau lu mau main panjang lu gitu mulu, capek. Makanya dia bikin video 20 menit, aduh capek. Gue aja ngomong begini suka capek gue. Kayak aduh, ini lama juga nih ini ya gue syuting ya. Iya emang panjang. Gitu. Enggak, bukan ini maksud gue ketika gue syuting kayak googling. Ketersinggungannya tinggi ya di sini ya. Kan saya Gen Z. Oh, iya. Milenial, saya milenial. Enggak, lu tua lah. Milenial saya. Enggak, sih gue juga milenial sih maksudnya. Milenial tua. Milenial awal banget. Enggak sih, awal 84. Oh lu enggak ya? Lu 87 kan? 89 gua. Anjing tuan gua. Iyalah.
Lu tuh ketolong muda karena behel lu nggak lepas-lepas aja. Sengaja. Iya, lu Nolong tuh ketolong umur muda gua. karena behel doang. Iya, sengaja nolong Iya, umur ini gue juga itu. behel. Ini akhirnya kan lu pakai behel yang bener kan setelah ada duit. Sebelumnya kan yang beli 15 ribuan di jembatan Baswe kan. Itu Kang Gigi. Enggak anjir. Jadi gue masang bener. Tapi dalam prosesnya gue nggak punya uang buat maintenance. Oh. Makanya lama. Orang gue jadi ada berapa tahun tuh gue tuh nggak ganti. Apa bisa dimundurin karet gitu. Ini karet udah hilang semua, udah bener-bener tinggal kawat doang. Gue ngechat dokter gigi gue. Dok. Ngechat? Nggak ngechat. Oh, ngechat. Ngechat. Oke. Gue chat kan, dok. Mau kontrol dong. Lu tau dokter gue balas apa? Masih hidup lu. Anjir. Pasien gue bangsat. Dibalasnya gitu. Masih hidup lu. Wah, mungkin dia tahu. Ini kayaknya ekonominya belum berubah gitu. Tapi lu waktu itu dari pas gua ketemu lu udah behelan kan? Behelan. Gue behelan tuh dari 2011, 2010. Anjir. Gila behel lu, kawat giginya udah buat mundurin pagar kecamatan, bagaimana panjang banget ini 12 tahun. Iya. Iya, bener. Gila, 12 tahun men, gokil. Makanya muka lu muda terus kelihatannya. Itu yang nolong. Mungkin lu mesti ganti karetnya pink atau ungu gitu. Biar lebih kelihatan muda lagi. Hitam aja udah ini. Hah, hitam? Gue terakhir hitam, tapi yang ini hilang satu nih, kecabut kayak pas gue lagi makan terus kayak ketelen deh. Kayak lagi makan daging gitu, gue ngunyah-ngunyah. Aduh anjir. Oke, balik lagi ke sepulang sekolah dan learning by googling dan sebagainya. Berarti sekarang sepulang sekolah lu sendiri? Sudah ada editor 2. Enggak, maksudnya frontman-nya Frontman kalau apa let's say pemilik channel ya sendiri. tinggal sendiri. Sendiri. Yang lainnya cabut. Bye bye. Karena Ada yang ekonomi. ada yang lebih penting lah ya. Ada yang lebih prioritas penting. lain. Kan ada yang punya anak di situ kan. Waktu itu kan uangnya kan so-so lah. Kadang ada, kadang enggak. AdSense ya, soalnya mengandalkan AdSense malah nggak ada. AdSense dulu 500.000 dik. Sampai learning by googling, AdSense paling tinggi yang pernah diterima itu 2 juta. Sebelum learning by googling. Sebelum learning by Setelah? googling. Aduh, jangan dong, malu dong. Halo Dirjen Pajak. Nah, saya laporan kok kemarin. Iya, tapi kan Bisa di-cut nggak ini? tadi katanya mobil depan 200. Enggak. 50 ya beli second kan itu kan? Second Iya. banget. Iyalah, Pas mobil- beli juga bannya belakang doang, Iya, depannya mobil- pasang sendiri. 2021 masa ya beli baru kan nggak mungkin kan? Masih beli second lah. Lu copot jam dulu deh. Jam iWatch ya, Apple Watch 4,5, 5,5 lah ya. Kenapa dihitung nih? Baru. Enggak tuh masih pakai tali BH kok. Enggak, Iya. Enggak, mahal-mahal Itu banget. kulitnya sapi as. Oh enggak, ini merek Wakol. Wakol tali BH. Wakol udah gue Iya, sering iya. mention kagak di endorse buat tali BH. Nah, arahnya mau kemana sih? Apa? Sepulang sekolah. Akhirnya ya edukasi sih. Pokoknya tujuan utamanya adalah anjing kalau bullshitnya ngasih value ya kayak yang nonton ya. Cuma ya gitu. Ini kalau personal banget ya. Di dalam Islam ketika kita meninggal ada 3 amalan yang akan terus berjalan pahalanya. Oke. Pertama, anak yang soleh. Anak lu soleh maksudnya? Anak yang soleh yang selalu mendakwakan orang tuanya. Oh, oke. Kedua, masjid. Kalau lu bikin masjid, orang sholat Orang di situ, sholat di situ, orang itu pahalanya pahalanya jalan nyampe. dulu. Karena kan Iya. orang udah meninggal kan pahalanya nggak akan nambah kan. Hmm. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Oh. 2 ini kan kita ngarep orang lain nih. Masjid susah, maksudnya masjid kan susah bikin masjid kan. Ini ngarep ke anak gua. Mending anak gua kalau ngedoain gua, kalau enggak, ya gua bisa berjuang di sini nih menurut gua. Itu sih kalau personal banget ya. Jadi sebenarnya masih ada nilai-nilai religi moral. Nilai religi sama itu balik lagi. Gua malu kalau Yang orang ingat tentang lu hanyalah jok-jok blue. jok-jok blue. Gitu sih. Gua pengen ya berawal dari rasa muak ini juga sih. Anjing ini kok konten Indonesia gini semua ya? Menarik. Ada yang udah lu jalanin lagi nggak selain itu? Karena jujur Nggak. gue yang gue lihat cuma itu. Emang sekarang cuma itu. Emang Iya. gua lagi meres itu banget karena Ya, sama lagi ini ada. sih. Waktu itu kan susah kan masih pandemi gitu-gitu kan awal. Tapi ketika udah masuk 2021 akhir tuh gue udah menyiapkan beberapa konsep. Tapi ternyata gue bikin learning by googling 3 kali itu capek. Jadi gue emang butuh tim lagi seperti buat ngurus itu. Pertama gue tuh mau bikin learning by talking. Oke. Jadi ngobrol nih Kayak kayak kita. Tapi kan biasanya kan kalau podcast gini kan lebih ke angkat personalnya atau apa. Kalau ini gue pengen sesuai spesialisasinya Keahlian. orang itu Iya. apa. Misalnya gue ngobrol sama Jawin. Jawin kan naik gunung terus. Nah, gue mau bahas Berarti lu mau bahas geologi. Diatlov pas insiden. Apa? Diatlov pas insiden. Ada tuh insiden orang naik gunung ke Everest. 8-7 orang lah. Ketika ditemukan mereka semua matinya kesebar, ada yang mati luka cakaran, ada yang remuk. Gue lihat. Ya, itu nggak ada. Gue tuh nahan bahas itu karena gue mau ngomongin sama Zawin. Jadi ketika misalnya kita udah ngobrol nih cerita gini-gini, emang
Zawin pernah ke Everest juga kan. Emang gimana sih keadaan di sana, Win? Ya, Emang naik ya. gunung tuh gimana sih, kok bisa kayak gini? Menurut lu apa gitu? Atau misalnya gua ngobrol sama Marcel, orang-orang miskin di dunia keadaannya gini-gini. Relate gak sama lu? Lu kan sebagai orang yang udah lulus nih dari kemiskinan, misalnya gitu. Iya. Kok lu ngomongin kemiskinan nggak sama gue sih? Apa? Kok nggak sama gue? Nggak cocok sama orang kulit lu. Anda ikut saya Pak ke daerah kelahiran saya Pak yang ngemis Cina Pak. Lu mana sih? Ini ya? Glodok gua asli. Oh, Glodok anjing. Gua Glodok. sangka Mana? Benteng. apa? Bukan Pontianak. Iya, Pontianak gua. Enggak, gua juga orang Pontianak. Gua juga kelahiran Pontianak. Bukan kelahiran, maksudnya Enggak, Pontianak ke atas lagi apa namanya? Kok gua lupa sih jadi ya? Oh, ini. Enggak, bukan daerahnya, kotanya. Jawai. Kok Jawa? Singkawang. Yang Singkawang. Ya itu, gua dari Singkawang masih jalan lagi. Sangkeojong toh, Sangkeojong. Lu ke Singkawang? Yang ngemis Cina. Enggak usah ke Singkawang. Terus gua kayak ini nggak masuk nih di gua nih. Enggak, lu enggak usah ke Singkawang. Lu ke Glodok. Di kepala nih. gua nggak ada orang Cina miskin soalnya. Lu ke Glodok, ya. Kita makan di Gang Gloria, ya kan? Kita lagi makan nih. Makan, yang jual Cina. Yang makan Cina. Ada yang lewat nih bukan Cina nih. Ada Ini yang punya gerobak wilayah. dorong nih bukan Cina iya. nih. Nggak apa-apa. Terus Ada backsound dikit. Cina, ya kan? Makan Cina, ini Cina. Tiba-tiba ada yang ngemis. Cina juga. Cina. Oh, nggak usah jauh-jauh ke Cik, Singkawang. bantu Cik, gini Cik, maju, coba. Jualan kue, Cina juga. Lu jalan dikit dulu kalau zaman gue 2001-2002 di belokan yang ke arah sekolahan. Itu ada orang gila nunjukin alat kelamin, nawar-nawarin, Cina juga. Namanya Michael, almarhum. Kok lu tahu sih? Karena pas dia lagi waras, ceritanya seru. Oh. Pas lagi waras tuh obrolannya dia tentang dia tinggal di situ, dia dulu kerja apa tuh seru. Oh, iya ini Cuman kalau pas lagi gilanya kumat gitu ada cewek lewat gitu. Mau kontol nggak? Gitu. lucu banget anjir, Tapi Cina juga. Ada kayak bilang mau. ya nggak tahu dong. Cuman gitu. Jadi dengar cerita tentang dia kalau nggak lagi dibecandain bocah-bocah SD, digebukin orang anak-anak SMA. Karena ceweknya ditawarin iya, gitu. ditawarin. Jadi ceweknya nggak mau gitu, digebukin gitu. Oh, di Jakarta ada ya? Ada. Udah meninggal kata orangnya, digebukin. Sama Cina juga. Di Singkawang di mobil gue ngeliat, kok Cina nih yang ngemis? Ada yang salah. Iya. Gitu. Duh, nggak bisa nih, di kepala gue nggak masuk Ini nih. Earth berapa? Gitu, Earth 616. Kamu pura-pura ya? Apa ini ngisi waktu luang gue udah gitu? Kamu lagi konten prank ya? Ata iya, kamu konten ya? prank ya? Anjir, nggak masuk tuh gue ngeliat itu tuh. Iya. Oke, karena waktunya udah mepet juga. Oh iya. Soalnya kan tadi sebenarnya kita punya waktu lumayan panjang, tapi kan lu telat ya. Jadi karena waktunya agak mepet. Maksudnya, lu mau nyalain noise ya? Enggak, gue nyalain lu. Ya kan gue ngikut noise. Iya, lu yang telat, nggak bisa. Ya. Noise, saya cinta noise. Oh, masuk noise di sini. Nggak mau, gue maunya ini dibeli noise. Oh. Enggak lah. Tapi ya kan tadi sebenarnya kita punya waktu panjang, cuma lu kan telat ya. Jadi kan emang ya ketepatan waktu kan emang bukan karakteristik yang dipunyai semua orang lah gitu. Tapi Iya. kan, jadi Break lagi. enggak, Koi. Enggak. Jadi salah satu Gue tersinggung banget. segmen yang selalu gue bahas. Akhirnya acara ini ada segmennya akhirnya. Oh. Gitu. Itu tentang kegagalan. Karena buat gue belajar dari keberhasilan tuh belum tentu semua orang bisa. Karena lu belajar dari Bill Gates. Kalau starting point lu nggak se-Bill Gates, otak lu nggak sedia awalnya. Untuk gitu. apa? Iya, Untuk gitu tuh. apa? Lu Cuma tinggalnya tidak di Amerika. ngangguk, gitu kan. kelar, lupa. Kalian harus hidup dengan drop out aja dari sekolah, yang penting berinovasi. Saya drop out dari sekolah bukan berinovasi, Bos. Gojek. Yang ada, bingung. berat. Iya, Zaman drop out dari sekarang. sekolah bukan inovasi, Iya, nyambung hidup lah. Nyambung hidup, nggak Nyambung bisa. hidup. Nggak bisa. Jadi, kalau belajar dari kesuksesan, takutnya banyak yang nggak bisa. What if kita belajar dari kegagalan untuk mengetahui apa yang sebaiknya jangan kita lakukan? Ya. Nah, dan mantra kedua gue adalah kalau bisa orang lain yang gagal, kenapa harus saya gitu? Tapi bener sih. Iya benar. Nah sekarang gue mau Gue juga kalau lagi ngerasa gagal, dia lebih gagal, mampus. Nggak, itu beda. Itu jadi jatuhnya motivasi gua, Enggak, nggak enggak. belajar juga jadi motivasi. Oh ternyata gua nggak segagal itu. itu anjing, men. Anjing sampai muncrat lagi sih anjing. Sampai muncrat lagi anjingnya beneran gitu. Nah. Apa sih kegagalan terbesar lo? Men? Satu kegagalan terbesar lo yang. Gue tuh Tapi orangnya jangan humble brag ya. Jadi memang ya udah nih gue gagal aja udah gitu. sekolah di 2019 ketika semua cabut. Buat gue itu gagal karena tadi kan gue ngarep, ayo loh, bisa nih kita naik bareng gitu kan. Oh, udah gagal. Dan gue tuh bener apa ya, ada perasaan sedih ketika gue sendiri malah naik banget. Anjir, padahal waktu itu Kalau lu sabar bentar gitu ya. kalau lu sabar bentar, untungnya yang ngeganjel di gue sekarang udah jadi editor gue. Lalu gue tarik lagi deh.
Cuma gue udah nggak bisa bagi nih. Udah nggak bisa persenan. Karena kan lu sempat ninggalin gue 2 tahun nih. Ketika lu ninggalin gue 2 tahun, gue ternyata naik kan. Tapi ya udah gue ajak, lu gaji berapa? Ya udah gue naikin dikit dari tempat dia kerja. Udah masuk sekarang. Itu Jadi, sih. Memang di 2019 besar. itu gue sampai diajak ketemu Mizoy. Karena dia mungkin ya nggak tahu ya, kali kerasa gue lagi drop banget kali ya. Dia, lu kenapa, udah ceritainnya gini, dibeliin coklat, lu makan coklat lu, kok mau nangis. Ya, Mungkin dia ngelihat gue secara mental dari itu. Mizoy memang kemamiannya luar biasa sekali memang dia. Sama, kan sampai disangka gue anak kandungnya dia sama beberapa pihak. Oh, Zoe dan Koi ya? Zoe Koi. Ya itu sih emang momen itu. Satu-satunya momen dimana gue kepikiran bunuh diri tuh itu. Wow. Gue nggak tahu kenapa. Sampai gue cerita ke teman gue, kenapa gue kepikiran mau bunuh diri ya? Tapi nggak yang langsung gitu, tato kayak bunuh diri aja lah. Gitu tuh gue sekali di Karena lo ngerasa waktu itu terendah. Gimana cerita itu terendah, terus ada rasa-rasa tersakiti, kok gini sih gitu. Tersakiti dari teman-teman. Ya, let's say. Tapi udah beres sekarang. Ada yang beres, ada yang gue diemin. Ada, cuma ya udah ketika kita sudah naik, yang dulu bikin sakit hati, lagi dong. Jadi malah jadi komedi buat gue tuh, gak? Jadi ketawa-tawa gue gitu sih. Cuma bener-bener 2019 tuh gue ngerasa semua orang menjauhi gue. Makanya akhirnya gue mulai sendiri learning by googling kan. Kenapa lo ngerasa dijauhi waktu itu? Gimana ceritanya gue? Enggak, maksudnya triggernya apa? Karena gini. Karena gue tau gue diomongin di luar. Nyampe ke lu. Nyampe ke gue, walaupun orang itu ada satu yang gimana sih bang, sebenarnya itu gimana? Gue ceritain, gue kasih lah bukti-bukti yang diomongin nggak benar. Misalnya, ini gue ada buktinya nih, gitu. Cuma kan gue nggak mungkin jelasin ke semua orang kan. Iya. Dan lo dan bukan posisi tipe gue, yang dan gue bukan anak nongkrong, ayo ngomong gitu. Gue tuh lebih sering sendirian. Kalau luang ya gue main PS di rumah udah. Gitu. Jadi kayak PS1 lagi ya. Enggak, PS1 emulator lagi. Waduh. Pakai PC yang kalau main RPG langsung bunyi gitu. Saking panasnya ya. Iya. Jadi lu lebih demen di gitu. Iya, gue kok gini sih, kayak kenapa nggak nanya langsung ke gue sih kalau emang ada yang nggak serak di gue. Udah Mizoy itu kan Mizoy menangkap gue udah drop banget waktu itu. Ya udahlah di situ. Udahlah gue mulai sendiri aja lah. Nothing tulus, mau ngapain serah. Dan waktu itu ternyata dari begini alhamdulillah sih. Momen itu benar-benar reboundnya berasa. Jadi waktu itu sebenarnya yang sampai membuat lu berpikir untuk mengakhiri hidup pada saat itu adalah perasaan yang memang lu sendirian ya. Sendirian, ngerasa ya dihianatin kali ya. Okay. Ada gitu. Betrayalnya ya. Ada. Ya elah. Ya. Pengen nangis gua. Iya gitu. Gua aja mau nangis nih. Yang tai lu. Perih. AC ya. Lampunya perih. AC. Iya. Tapi iya sih, gue ngerti poin lu bahwa lu ngerasa terhianati dan lain sebagainya. Karena orang-orang ini adalah teman gue sehari-hari, gue nggak punya pergaulan lain. Exactly. Pergaulan lain gue ya mungkin ada yang teman-teman gue Cina yang sahabat banget, cuma mereka juga udah sibuk sama hidup mereka masing-masing kan. Paling kenapa ketemu Cinanya tuh berapa mesti bulan. ditekenin sih bangsat? Karena mereka emang Cina semua. Udah Cina kafir semua loh, nggak ada yang Islam. Iya. Tapi tetap solidaritas. Tetap. Rukun tuh. Solidaritas siapa tahu bisa pindahin kan? Iya, nama grup WhatsApp kita aja Kafir versus Fankuy. Solidaritas banget. Bagus. Sama grup kita. Ya cuma ya gue curhat ke mereka. Cuma kan nggak bisa yang ayo tiap hari kita temenin lu biar lu oke lagi. Mereka juga udah sibuk kerja segala macam kan. Ini 2019 lagi ya. Iya, habis itu pandemi lagi. Wah, udah. Kelar. Oke, gua rasa itu hasil obrolan kita. Jadi terima kasih banyak Bapak Koi sudah mau mampir ke Senang Ngobrol. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman di luar sana juga mungkin ada ilmu atau pelajaran yang bisa dipetik dari obrolan hari ini. Udah gue gak disuruh, jadi yang nolong lu apa gitu-gitu? Nggak ada. Karena memang nggak itu. Lu cari konklusinya sendiri ya yang nonton? Iya, ya? karena fokusnya gini. Kasih masalah, lu pikirin sendiri? Kasar, kalau gue ngomong pahit jahatnya ya. Ini orang yang jadi idola lu sekarang nih, dulu pernah segitu. Oh, lu ngasih titik kasarnya gitu. Karena kalau gue bilang cara nyelesain apa segala macam, belum tentu orang bisa memiliki hal yang sama dengan lu gitu. Lu support sistemnya, nggak semua orang punya Mizoy-nya Koi. Nggak semua orang punya kayak gitu. Ya sejujurnya itu abis gue ngobrol sama Mizoy itu gue mulai, ya udah kayak keangkat gitu loh. Ya gue ngomong sendiri deh, bisa deh. Ternyata yang selama ini dibilang lu kalau ngomong sendiri nggak menarik apa-apa, bisa. Kok salah semua. Mantap. Jadi cari support system yang benar. Ya sama jangan dengerin orang lah. Jangan dengerin orang. Iya, enggak. Orang tua boleh dengerin orang tua boleh. Iya enggak.
sesoto-sotonya orang tentang diri lu kan lebih tahu kan. Oke, demikian senang ngobrol hari ini. Terima kasih banyak Koi Rapat Pon-pon pitak. Pompon Pitak. Sampai ketemu di Senang Ngobrol episode berikutnya dengan bintang-bintang tamu berikutnya dan tentunya dengan obrolan yang masih seru. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini. Kalau mau komen boleh, tapi jangan galak-galak. Semoga video ini berguna bagi kalian dan ada value yang didapatkan dari sini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah, tonton lagi video-video Senang Karya yang lain. Sampai jumpa! Seru bukan? Tentu saja kita masih punya banyak banget konten seru di Senang Karya ada di sini. Di sini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga loncengnya nih.